turunkan ilmu agama ini lewat wahyunya, yaitu Al-Quranul Karim, lewat malaikat Jibril diturunkan, kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril dari Allah yang Maha Rahman Rahim. Dari Allah yang Maha Rahman Rahim. Malaikat Jibril menurunkan Al-Quran, diterima Rasul, kemudian Rasulullah berbicara, terkenal dengan sebutan hadis. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat kepada para tabi'in, kepada para tabi'in kepada ulama awalin, ulama awalin kepada mutaakhirin, terus kepada salafus sholih, terus pada ulama. Rasulullah mengatakan, khairul kurun qarni. Sebaik-baiknya kurun adalah kurunku, kata Rasul. Kurun yang terbaik adalah kurun yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa adnakum, thumma adnakum, thumma adnakum. Barang siapa yang mengatakan si fulan lebih utama daripada salafus salih, maka sesungguhnya pengakuan dia adalah pengakuan yang ngawur. Tidak ada orang yang semakin jauh dengan kurunnya Rasul, kecuali mereka, keimanan mereka semakin remeng-remeng, nyampe hari kiamat tiba. Barang siapa yang mengatakan si fulan lebih utama daripada Syekh Abdul Qadir Jilani, sementara Syekh Abdul Qadir Jilani kurunnya lebih dekat dengan Rasul, faqad kadzdzab. Orang semacam itu adalah pembohong. Barang siapa yang mengatakan Al-Faqih Muqaddam lebih utama pangkat derajatnya daripada Syekh Abdul Qadir Jilani, apalagi nyampe dibandingkan kepada Rasulullah, alasannya Al-Faqih Muqaddam pernah Isra Mi'raj 71 kali, sementara Rasulullah 1 kali, maka sesungguhnya pengakuan-pengakuan yang semacam itu atau sebuah cerita-cerita semacam itu adalah cerita-cerita yang kadzdzab. Rasulullah mengatakan khairul kurun qarni, sebaik-baik kurun adalah kurunku, summa adnakum, kemudian setelahnya, summa adnakum, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Sesungguhnya kurunmu sama kurunku lebih utama kurunku. Alasannya kamu lahir tahun 2000 ke sini yo. Saya itu 2000 ke sana yo. Mata saya tidak tercemar dengan game, tidak tercemar dengan YouTube di saat saya kecil. Kamu sudah tercemar. Paham? Semakin dekat dengan kiamat, semakin jauh dengan kurunnya baginda Rasul, kurun manusia ini semakin remeng-remeng akan Allah. Paham? Makanya nggak benar kalau ada orang membanding-bandingkan, kemudian banding lebih tinggi, maka sesungguhnya mereka ngawur. Ada seseorang dibandingkan dengan Imam Syafi'i, beliau mengatakan pangkatnya seperti Imam Syafi'i, namun batiniyahnya lebih utama daripada Imam Syafi'i. Maka sesungguhnya tidak benar itu orang itu. Rasulullah mengatakan malam yuwakir kabiruna wa malam yarham sohiruna falaysa minna. Orang itu kalau bisa itu sama orang yang lebih tua itu kita hormat, memuliakan, mendengar apa yang dikatakannya, karena beliau lebih dekat dengan kurunnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita ini teman-teman, para ulama-ulama itu menyampaikan Quran, menyampaikan hadisnya Rasul kepada umat manusia.
berupa kutubi salafis shalih. Kutubi salafis shalih ketiga-tiganya menggunakan lughatil Arabiyyah. Ketiga-tiganya menggunakan bahasa Arab. Quran, siapa bilang Quran menggunakan bahasa Suryani? Aku itu merasa dari guru-guru. Siapa bilang Rasulullah menggunakan bahasa Suryani? Siapa bilang ulama-ulama salafus shalih menggunakan bahasa Suryani? Gak usah dari guru-guru saja. Boleh gawe guru-guru. Bila mana kamu kalau berak keluarnya emas permata, intan brilian. Kalau masih beraknya seperti itu, ojo gawe guru-guru. Guru-guru. Ayo, Allah turunkan Al-Quran bilughatil Arabiyyah wan Nabi yuhadditsu bi kalamillahi ta'ala bilughatil Arabiyyah wal ulama'u yatakallamu wa yubayyinu al-Quran wal hadis bilughatil Arabiyyah idza kanu yatakallamuna bilughatil Arabiyyah fakana yata'allamu bilughatil Arabiyyah wajib alaikum. Rumah kamu sing iso bahasa Arab cuman mereka. Kucing, mentok, ayam gak bisa bahasa Arab. Paham? Paham tak? Berhubung ini adalah berupa bahasa Arab dan kita diwajibkan oleh Allah sholat menggunakan bahasa Arab, maka wajib bagimu memahami agama ini dengan lughatil Arabiyyah. Mala yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Tidak ada perkara yang menjadikan usul pada perkara yang lain. Tidak ada perkara yang menjadikan sempurna pada perkara yang lain, kecuali perkara itu adalah hukumnya wajib. Bagaimana jika manusia ini dihukumi nikah adalah sunnah? Kemudian makna daripada sunnah adalah apabila dijalani mendapatkan pahala, kalau tidak masalah. Lalu semua manusia tidak mau nikah semua. Bagaimana popularitas manusia? Kita akan dikalahkan sama seekor kambing. Dikalahkan, gimana tidak? Kambing jualan loro telur. Akan dikalahkan seekor tikus. Sekali lagi 8, ada yang 16, ada yang 12, ya kan? Sopo ngomong ini an-nikah sunnati. Siapa yang bilang? Baginda Rasul, ya kan? An-nikah sunnati. Rasulullah diabu seperti itu. Tapi juga disebutkan sunnah itu bagi mereka yang kaya raya, tidak butuh perempuan. Gak butuh zina, gak khawatir zina, sunnah memang. Kalau sampeyan roh piten tontonan bae nafsu ngono. Itu nikah kamu ora trimo sunnah, wajib. Paham? Wajib itu. Makanya Pak Naib yang ngomong ini an-nikah sunnati. Rasulullah ya sunnah. Kalau kita ini hukumnya wajib. Kowe nek ora nikah ta potongan paling zina. Roh gambar ning gone HP melat-melat. Roh wedhus tontonan mbok ngetah-ngetih. Wajib kamu nikah itu, paham? Kamu itu paham dong? Nah saiki kita orang nikah yang ngelakoni zina, wajib zaman nikah, paham dong? Oke. Jadi bahasa Arab itu bahasa Quran, bahasa Arab itu bahasa hadis. Gus, tenanan Gus, ini saya rekaman di YouTube. Direkam yang bagus. Quran itu menggunakan bahasa Arab, hadis menggunakan bahasa Arab, kitab-kitab menggunakan bahasa Arab. Kalau kita ingin memahami ilmu agama, semestinya harus mempelajari bahasa Arab, sehingga belajar bahasa Arab untuk santri-santri hukumnya fardhu ain. Kamu mondok kok nyampe nggak paham nahwu sarf lugat, dosa kamu. Bagaimana kalau kamu tidak paham bahasa Arab, lalu kamu sholat, lalu kamu tidak paham apa yang kamu lafadzkan?
Padahal sholat itu semestinya harus khusyuk. Lima takulu ma la taf'alun. Bagaimana kamu berbicara, kamu nggak mengamalkan apa yang kau bicarakan? Bagaimana mengamalkan? Paham ya ora kok? Iya apa enggak? Iya. Kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Celaka banget menurut Allah. Antakulu apabila engkau berbicara tapi kamu tidak menjalankan pembicaraan kamu. Bagaimana menjalankan? Wong paham ya ora kok. Alhamdulillah ngerti itu kalimat apa kok. Sebab apa itu nggak paham. Ini murab apa mabni nggak paham. Bagaimana perubahannya juga nggak paham. Irobnya apa nggak paham. Sebab apa nggak paham. Alamatnya apa nggak paham. Sebab apa nggak paham. Ini marifat atau nakiro nggak paham. Itu sigot apa nggak paham. Bina apa nggak paham. Kemudian ini kias istilahnya bagaimana, kias lugawinya bagaimana, kemudian elalnya bagaimana, mananya apa nggak paham. Loh, kalau nggak paham, bagaimana mampu untuk memahami Quran, mampu memahami hadis, mampu memahami kutub-kutub salafis sholih, bahkan mampu memahami lafaz-lafaz yang kita baca di waktu kita sholat. Akibatnya mendengarkan suara Allahu Akbar di saat ada adzan, gak paham maksudnya. Mbos pokoknya ngerono suara adzan berarti masuk sholat tuh. Padahal mana daripada Allahu Akbar adalah Allah yang maha agung, Allah yang maha lebih penting daripada semuanya. Kamu kalau paham makna daripada Allahu Akbar, tentu kau akan tinggalkan semua aktivitas Anda, lalu Anda bergegas untuk menuju ke masjid, ke mushola, untuk mengerjakan jamaah. Lalu kamu berdoa, Allah pun mengijabahkan doamu, karena sesungguhnya Allah akan ingat kepada hamba. Udkuruni, ingatlah kepada aku, atkurkum, maka aku akan ingat kepadamu. Bagaimana Allah akan ingat kepadamu sementara kamu tidak ingat kepada Allah? Bagaimana Allah akan mengijabahkan doamu sementara Allah di saat memanggilmu kamu tidak mau datang? Paham tom? Sehingga santri belajar bahasa Arab ini hukumnya wajib. Bahasa Arab itu cabangnya banyak. Ada nahwu, ada sorof, ada ilmu lughat, ada ilmu mantik, ada ilmu balaghah, ada ilmu bayan, ada ilmu badi, ada ilmu isti'arah, ada ilmu arad, ada ilmu apa itu, ilmu syu'ara itu, ilmu syiaran itu, ilmu arad dan ilmu-ilmu yang jelimet-jelimet itu. Cabangnya banyak, setidaknya 1, 2, 3 ilmu 3 ini harus kamu pahami. Kami sodorkan sebuah metodologi, metode, cara yang asli semuanya sama. Kami sodorkan sebuah metodologi, namanya metode arba'in fin nahwi wasarfi wal lughat. Faham tom? Metode arba'in, woi. Lah cerdas saya ini. Lah, ini kan ganteng tuh. Metode namanya metode arba'in fin nahwi wasarfi wal lughat. Sebelum memahami metode arba'in fin nahwi wasarfi wal lughat, kita pahami lambang dari pondok pesantren Al Mubarak Al Arba'in. Ini lambangnya sangat fenomenal banget, sangat sakral banget. Tidak kau temukan di lambang pondok manapun. Apabila ada pondok kok lambangnya seperti ini, berarti Jiplak Al Mubarak. Sebabnya aku pernah jalan-jalan di Jepara, ada pondok pesantren lambangnya persis. Lambangnya persis. Lalu belum sempat ngomong, Romo Yainya ngomong sama gini, Pak Yai, mohon maaf, saya belum sempat minta izin. Saya saking mahabbahnya sama Al Mubarak Al Arba'in, saya mengambil lambang pondok panjenengan biar menjadi pengingatan sama saya. Di Sumatera ada pondok lambangnya hanya tongkat sama perahu. Setelah ketemu sama saya, kiainya juga mohon maaf kiai, saya ngambil lambang panjenengan. Payungnya hilang kiai. Kena angin. Biar gak sama, saya ambil tongkatnya saja sama perahunya.
Eh, ini Masya Allah, ini sakral sekali. Al-Mubarak itu nama musola. Jadi awal terjadinya pondok pesantren Al-Mubarak itu adalah musola pertama kali. Belum punya tanah, belum punya rumah, ada di musola. Jadi kalau panjenengan mengawali pendidikan, semestinya niru Kanjeng Nabi. Rasulullah pertama kali datang ke Madinah, yang dibangun adalah masjid. Namanya Masjid Kuba. Oh, potongannya rata umroh. Namanya Masjid Kuba. Setelah bangun Masjid Kuba, kemudian beliau pindah lagi di Madinah, membuat masjid namanya Madinah. Berhubung memancar, banyak orang-orang berdatangan di Madinah, dinamakan Al-Munawwarah. Madinah, Al-Madinatul Munawwarah. Semua pendidikan para ulama itu lewat masjid dulu, lewat musola dulu. Jadi kalau kamu pengen menerapkan sebuah pembelajaran, yang pertama kali kamu bangun jangan pondoknya, tapi masjidnya atau musolanya. Pertama kali ini adalah musola, namanya musola Al-Mubarak. Berhubung musolanya namanya musola Al-Mubarak, maka jangan heran kalau pondok ini namanya Al-Mubarak. Itu berawal dari musola. Kemudian pondok ini jadi viral nasional setelah adanya karya tulis, namanya karya tulis metodologi Al-Arba'in fin Nahwi was-Sarfi wal Lughat. Orang menyebut dengan sebutan Arba'in. Bahkan banyak santri-santri datang dari berbagai daerah menimba ilmu hanya 40 hari. Makanya jangan heran kalau ada tambahan Al-Arba'in, ya. Al-Mubarak, Al-Arba'in. Al-Mubarak simbol musola, yaitu jamaah. Al-Arba'in simbol kajian, yaitu ngaji. Sehingga kalau kamu mondok di sini, dua perkara ini kamu tinggalkan, sulit berhasil. Bagaimana caranya? Al-musola, jamaah. Jamaah jangan ditinggalkan. Nomor dua, Al-Arba'in, kajian. Kajian jangan ditinggalkan. Apabila dua sifat ini kau lakukan, jamaah istiqomah, ngaji istiqomah, insya Allah kau akan diberi keramat oleh Allah. Punya payung, punya tongkat, punya perahu, dan engkau punya keberkahan hidup, namanya air. Air itu adalah rahmatan minas sama, ma'am midroro. Air itu adalah mubarakan minas sama. Air itu adalah sumber keberkahan. Kalau kamu istiqomah jamaah terus menerus, istiqomah ngaji terus menerus, menyampaikan ilmu kepada umat terus menerus, apa kata Rasul? Man talabal ilm lillah takaffalallah birizki. Barang siapa yang menuntut ilmu lillahi, ikhlas karena Allah, bukan karena fulusnya santri, bukan karena gajian. Ini kalau tidak ngajar ilmu agama nggak mungkin. Orang yang ngajar ilmu umum orang mungkin orang krono gaji, gajian. Kalau berani mereka nggak berangkat ngajar, nak wani. Dipecat. Coba nyeleneh niru pondok pesantren ngajar sains fisika jam 12 malam. Ya bang enggak? Coba nyeleneh di demo muridmu, percaya enggak? Al-Mubarak ini mengamalkan isi Quran surat Wadduha, walal akhiratu khairun laka minal ula. Ngaji ilmu agama panggonane luwih apik daripada ngaji ilmu umum. Percaya enggak? Al-Mubarak ini loh, memberikan contoh ya. Belajar ilmu agama tempatnya lebih enak daripada sekolahan. Tapi di pondok-pondok lain sekolahannya lebih bagus daripada tempat ngaji. Tempat ngaji, romo yai ini ngaji ning anu, santri ini dilasah ning ngarep-ngarep telampik-telampik. Kalau di Al-Mubarak, masya Allah, gedungnya mewah, papan tulisnya mewah, AC-nya, angin sembribit, AC angin sembribit, berbau alam akhirat, berbau alam akhirat. Gimana tidak? Kadang-kadang Mbang boleh semerbak, kalau enggak Mbang boleh bau bangkai mayat. Makanya santri-santrinya horor sekali ya. Horor sekali. Dan setelah pulang
Takafalallahu birizki, maka kau akan diberi keistimewaan oleh Allah. Takafalallahu birizki, kau akan ditanggung rizkinya oleh Allah. Santri itu enggak ada yang kerja, tapi mangan bedino, percaya enggak? Kiai itu dong, enggak ada yang kerjanya itu tanah isinya itu koyok telo, kacang tanah, size isinya. Gimana tidak? Menguasai alam dunia dan akhirat. Ini alam dunia, sana alam akhirat. Paham Tom? Man barang siapa tolaba yang mencari ilmu, al ilma ilmu, mencari itu ada dua. Ada kalanya mencari ilmu kasbi, ada kalanya mencari ilmu laduni. Ilmu kasbi adalah ilmu lewat pembelajaran, lewat manusia. Kamu semua belajar sama saya. Allamallahu ma lam ta'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu itu ada dua. Satu, nomor dua, menyebarkan ilmunya. Barang siapa yang menyebarkan ilmunya, allamallahu ma lam ta'lam. Tidak ada seorang kiai yang setiap saat mengajarkan ilmunya, kecuali kiai tersebut akan dititipkan oleh Allah ilmu laduni. Wa fi laduni qala wa fi qatni wa qatni hatu aidan qad yafi. Paham tak? Akan dicukupi oleh Allah, sehingga akan diberi anugerah oleh Allah punya payung. Payung itu adalah ngayomi, biar enggak panas, biar enggak kehujanan. Kamu kalau istiqomah jamaah 5 waktu, istiqomah ngaji 5 kali minimal sehari, kamu akan diberi keistimewaan oleh Allah, mampu ngayomi. Punya keluarga, ngayomi keluarga. Punya istri, ngayomi istrinya. Punya umat, ngayomi pada umatnya. Punya santri, ngayomi pada santrinya. Saya ini toh istiqomah ngajar, istiqomah jamaah dan istiqomah ngajar. Alhamdulillah. Kalau pergi kemana-mana nggak kehujanan saya. Percaya nggak? Punya mobil. Percaya nggak? Nggak kehujanan, nggak kepanasan. Barokahnya jamaah 5 waktu. Barokahnya ngaji yang terus menerus. Alhamdulillah dari tahun 2003 nyampe sekarang sudah 21 atau 22 tahun saya ngajar non stop, belum pernah berhenti. Walaupun hari Jumat, walaupun hari raya. Walaupun hari raya saya standby. Kemarin saya standby ngajinya lewat media sosial. Nomor 2, kau akan diberi tongkat sama Allah, mampu menuntun umat. Kalau kamu itu toh tidak ahli jamaah dan tidak ngaji, nggak mungkin kamu akan mampu menuntut umat. Nggak mungkin kamu mampu menuntun umat. Kau malah menuntut menuntun umat. Rasulullah mengatakan, fawallahi la ayyahdiyallah bika rajulan wahid khairun min humrin na'am. Demi Allah, Allah telah memberikan hidayah kepada satu orang lelaki, satu orang perempuan, dilewatkan gara-gara kamu mengajari ilmu kepada mereka, khairun min humrin na'am, lebih utama daripada sedekah sebaik-baiknya hewan ternak. Kemarin itu hewan kurban yang disembelih sama artis-artis itu harganya 1 miliar. Kamu di pagi hari sodako 1 miliar dibandingkan kamu ngajarin umat alif ba ta, alif fathah a, ba fathah ba, mim fathah ma, ta fathah ta, mim domah mu, matamu. Kamu ngajarin umat seperti ini, ngajarin umat semacam ini, ngajarin caranya sholat, ngajarin caranya wudhu, ngajarin caranya berzikir kepada Allah, memberikan hidayah kepada satu orang. Allah memberikan hidayah kepada satu orang gara-gara kamu ajar, itu jauh lebih utama daripada sodakoh sebaik-baiknya harta ternak. Bagaimana jikalau Anda sudah jelas-jelas punya santri, punya murid, lalu Anda hanya terjerat hutang sedikit, kemudian Anda tinggalkan itu majlis, maka sesungguhnya Anda tidak paham tentang ghanimah kabiroh di saat Anda mengajarkan ilmu kepada umat. Kenapa bisa seperti itu? Sebab kalau hanya sedekah uang, sedekah harta,
belum tentu mereka kembali kepada Allah. Tapi kalau sedekah ilmu kepada umat, tentu mereka kembali kepada Allah. Sehingga kita punya tongkat. Tongkat itu artinya adalah menuntun umat. Kalau kamu istiqomah jamaah, istiqomah ngaji dan mengajarkan ilmu, kamu akan diberi oleh Allah 3 keistimewaan. 1, kamu bisa ngayomi umat. 2, bisa menuntun umat. Yang nomor 3 adalah perahu. Perahu ini adalah simbol dibawa kemana ini umat. Paham Tom? Dibawa kemana ini umat? Semestinya dibawa dari sakit menuju sehat, dibawa dari semrawut menjadi bahagia, dibawa fakir menjadi kaya, dibawa dari sesat menuju hidayah, dibawa neraka menuju ke surga. Ini makna daripada perahu. Dan kamu saat ini belajar di tengah-tengah air. Air bahasa Arabnya dhimain, yang punya air, yang punya barokah adalah Demak. Karena Demak ini adalah satu-satunya daerah yang dulu tadinya adalah lautan. Demak ini tadinya lautan. Demak ini tadinya lautan. Tadinya itu muara tadinya. Jadi Demak, Kudus, Jepara, Pati tadinya lautan. Yang tidak lautan itu Muryo. Kemudian Allah istimewakan Demak ini keluar. Makanya Demak ini termasuk tempat yang keramat. Dulu di waktu para aulia ilah kumpul jadi satu, memutuskan di mana letak kerajaan Islam, diletakkan di Demak. Demak ini masya Allah, Demak ini yang asli dari Cirebon menuju Madura, itu yang asli milik kekuasaan Demak, yang asli. Cuman uang Demak apian diberikan kepada mereka semua. Bahkan Demak satu-satunya kabupaten yang paling kecil. Kamu kalau ke sana setengah jam sudah nyampe Kudus, setengah jam nyampe Semarang, setengah jam nyampe Purwodadi, setengah jam ke Jegur Laut. Demak ini adalah pusarnya Pulau Jawa. Apabila orang tidur miring kanan, Demak adalah pusarnya Pulau Jawa. Makanya kalau kamu belajar di Demak, ojo kakean tirakat, ojo kakean poso. Sulit ngalim. Ora percaya bukti ini. Ngaji ning Demak poso. Gimana? Enggak puasa saja kurus. Ora pernah poso we langsing. Neh poso malah lemu. Coba kau lihat ini mbak ini, nggak ada yang gemuk. Yang gemuk paling satu tok, hanya dibuat contoh. Mbak Vilda gemuk, yang lain langsing semua. Kamu dari Bandung ke sini, dari Bandung sudah langsing, nyampe di Demak semakin langsing. Seperti artis turun dari taksi. Salah, artis turun dari kayangan. Paham? Makanya namanya pondoknya adalah Pondok Pesantren Al Mubarak Al Arba'in. Pondok yang tirakatnya cuma 2 saja. Istiqomah jamaah 5 waktu, istiqomah ngaji, setelah subuh nyampe jam 8 ngaji, jam 10 nyampe duhur ngaji, duhur nyampe jam 2 ngaji, asar nyampe jam 5 ngaji, maghrib nyampe isya ngaji, isya nyampe jam 8 ngaji, jam 10 nyampe jam 12 ngaji. Kamu istiqomah seperti itu, insya Allah langsing. Insya Allah. Jadi nggak perlu diet. Paham tak? Oke, ini ada di Telogo Rejo. Telogo itu artinya ada belumbang, ada apa itu, ada sumur besar, kemudian ada kayu besar. Telogo Rejo. Rejo itu artinya rame. Jadi di desa sini, tadinya di perapatan itu kan ada jembatan kan? Dan di situ ada perapatan, di situ ada tanah kosong. Dulu itu berbentuk telogo. Telogo itu adalah kayu besar, ada sumur lebar. Dulu itu ada pagarnya. Orang-orang berbondong-bondong dari berbagai daerah datang ke desa sini dalam rangka untuk mewenterkan baju. Wenter itu, jadi gini loh. Dulu itu daerah ini itu pernah keramat.
Orang berdatangan bawa baju, diletakkan di pagar, nanti diberi uang. Diberi uang 5 rupiah. Kok nggak hilang? Bajunya nggak bisa berubah warna. Ditambahi lagi 5 rupiah nih. Kok hilang uangnya? Langsung berubah mengikuti permintaan. Ini daerah ini, makanya daerah ini sangat horor sekali ya, sangat sakral sekali daerah sini. Demit-demitnya banyak. Berhubung demit-demitnya sudah berubah menjadi kamu, sehingga sana itu sudah tidak keramat lagi. Sudah tidak keramat lagi. Sekarang udah sirna. Tapi kalau saya lewat, kalau kamu mungkin nggak terasa. Kalau saya lewat di perapatan itu, sering aku temukan jin-jin banyak di situ. Jadi hidung saya itu mencium bau jin. Bau jin kan seperti bau kamu kan? Mencium bau jin. Makanya namanya telogo rejo. Telogo itu lafat sendiri, rejo lafat sendiri. Ono lafat loro didadekno siji namanya tarkib masjid. Tarkib masjid itu ada 2 lafat dijadikan satu. Kemudian kecamatan Wonosalam. Wono itu artinya alas, hutan. Salam itu artinya assalamualaikum. Enggak. Salam itu adalah pohon salam. Jadi di Demak itu ada pohon salamnya banyak, kemudian dinamakan Wonosalam. Demak ini kalau saya ngomong Bimain yang punya air, saya yang ngomong. Tapi orang-orang dulu mengatakan makna daripada Demak itu adalah Demek. Konon cerita dulu ada seorang wali, setiap megang sesuatu itu berubah. Di Demak. Makanya di sini Demak, di sana ada kecamatan namanya Dempet. Demak, terus Dempet. Ada Dempet ya. Dempet. Ya. Dulu ada seorang wali yang setiap menyentuh sesuatu itu berubah. Ini adalah lambang Al-Mubarak Al-Arba'in. Kemudian lanjut, kamu memahami metode Al-Arba'in, woi. Metode Al-Arba'in fi nahwi wa sarfi wal lughat. Cahiki ya. Ki mesti ra entuk gaji ya taro. Kamu memahami metode Al-Arba'in fi nahwi wa sarfi wal lughat. Jangan berpegang teguh di kitab, tapi berpegang teguh di dada para ulama. Al-ilmu fis sudur, la fis sudur. Ilmu itu lewat dadanya musannif, lewat dadanya orang yang memahami metode itu. Kalau kamu pengen memahami metode Arba'in, caranya temuin orangnya, mumpung beliau masih hidup. Sebentar lagi akan wafat. Paham Tom? Mumpung beliau masih hidup, temuin. Pokoknya lain dari yang lain. Sesungguhnya kamu memahami, kamu mempelajari metode Arba'in, bertemu langsung sama beliau, sungguh walaupun 1 jam 2 jam jauh lebih utama daripada lewat online. Sesungguhnya kamu-kamu yang belajar metodologi Al-Arba'in lewat online seperti pacaran lewat online. Orang arah iso meteng, tapi kalau langsung ketemu langsung meteng 7 bulan. Paham tak? Kalau pengen ilmunya barokah, belajar metode Arba'in, temuin musonifnya langsung, temuin orang yang punya karya itu langsung, jangan lewat kitab. Ustadz, saya sudah belajar lewat online. Beda. Kamu punya kekasih orang Australia, walaupun setiap malam kamu video call, nyampe kamu telanjang bulat, nyampe kamu mengeluarkan sperma 71 kali. Sangar kan? Tidak akan dikalahkan pertemuan yang hanya 1 kali tapi ketemu langsung. Percaya nggak? Percaya nggak? Kamu pengen nikah ketemu langsung apa pengen nikah video call? Ketemu langsung. Nih, sudah dijawab oleh sumbernya. Sudah dijawab oleh narasumbernya.
Ketemu langsung. Bentam. Al ilmu fis sudur. Ilmu itu lewat dada. Lewat ini, Kang Ganteng ini. Kalau saya memakai baju selain baju putih, berarti umurnya di bawah 40 tahun. Tapi kalau sudah memakai semuanya putih, berarti umurnya sudah 40 tahun ke atas. Nyampe rambut saya jadi putih semua. Putih semua kan? Mosok. Orang itu kalau cintai jangan terlalu. Jamahu asyih ini jangan dikatakan asyih orang yang sangat alim, enggak. Syekh itu artinya orang tua. Paham? Asyih itu artinya orangnya tua, sudah beruban. Anaknya sudah 11 sekarang. Muharrar jenengane wae sakral kok. Muharrar sangat banget. Lahir saya lu tanggal 13 loh. Benar? Metode pokok arba'in ada. Metode pokok arba'in itu ada 13. Itu hari kelahiran saya ya. 13 itu tuh angka yang sangat sakral. Tidak ada gedung yang berani memberi nomor 13. Tak percaya bukti ini. Sangat horor sekali. Bagaimana tidak horor? Pondok di tengah kuburan. Horor banget ya. Asli ya. Sebelum terjadinya ini, santri ini, saya dikursusi sama Allah itu toh. Ahli di bidang ilmu perdukunan. Saya melalang buana se-Indonesia ini toh dalam rangka ilmu perdukunan. Sebelum datangnya pesulap merah, lebih dulu saya. Makanya di saat pesulap merah keluar toh saya mau senyum-senyum aja. Dulu saya itu seperti itu. Cuma pesulap merah anak muda. Nanti kalau sudah tua seperti saya baru paham. Jebul. Rizki orang itu jangan diute-ute, paham? Rizki orang itu jangan diute-ute. Kalau ada orang cari rizki rasa diute-ute, mengko malah disembelih wong, paham? Tak percaya coba tempat-tempat karaoke obong wong, ora omahmu diobong wong. Rizki itu ada dua, ada rizki ganteng, ada rizki elek. Rizki itu ada rizki halal, ada rizki haram. Sama-sama mengumpulkan orang. Yang satu mengumpulkan orang namanya tempat diskotik. Yang satu ngumpulin orang namanya pondok pesantren. Sama-sama ngumpulin orang. Yang pondok pesantren namanya Rizki Ganteng. Yang diskotik, tempat karaoke, tempat ceng-ceng namanya Rizki Haram. Pondok jenenge Rizki Haram. Semoga kamu tidak termasuk Rizki Haram. Paham? Kalau pengen paham metode arba'in, langsung ketemu nih langsung. Mumpung masih ada. Kamu belajar Safinah, musonifnya sudah wafat. Kamu belajar takrib, musonifnya sudah wafat. Kamu belajar Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Ihya Ulumuddin, Al-Fiqh wal Umdatul Baraya, semua udah wafat. Tapi kalau kamu belajar metodologi arba'in di Allah Subhanahu wa ta'ala, kurangnya masih ada. Mumpung masih ada. Nanti kalau sudah tidak ada, kita baru terasa. Paham tak? Apabila di antara kamu tidak menemui kehidupan saya, sedangkan nama saya sudah pindah di Batu Nisan, temuin orang-orang yang pernah ketemu sama saya. Temuin orang-orang yang pernah ketemu sama saya, pahami mereka. Jangan nemuin istri saya, karena istri saya jarang ketemu sama saya di majelis ilmu. Temuin orang-orang yang sering ketemu sama saya, seperti Zahwa, seperti Semilikiti, seperti Rizki Halal. Ini kajiannya masih di musola. Jadi di waktu itu saya ngaji di musola pakai kursi goyang. Kursi goyangnya sudah ada di Blura. Di Blura itu ada kursi goyang, itu kursi saya ya. Suatu saat akan sakral kalau saya dia mati. Baju ini dibawa sama sirot. Benar? Dibawa sama Siratal Mustaqim.
Pecinya sudah diwaris sama santri. Sarungnya udah diwaris sama santri. Semuanya diwaris semua. Kecuali cah gandeng itu. Nama saya Muharrar. Ayah saya namanya Khudori. Sudah wafat. Itu patok kuburannya masih ada. Yang insya Allah tanggal 14 Juli akan di kholi. 14. Kalau 15 itu imtihan. Jadi kholnya itu tanggal 15. Jadi kholnya bapak saya ini, saya sedekah ilmu kepada netizen, insya Allah ada 500 orang lebih kedatangan se-Indonesia. Pahalanya saya haturkan ke beliau. Jadi tanggal 14 itu pahalanya saya haturkan ke beliau. Ngaji dari jam 8 nyampe jam 11 malam gratis, gak perlu bayar. Nanti toh pakmu, mbahmu, palikmu, pakdemu, adikmu, kakakmu, anakmu, buyutmu, cucumu, udah siwonmu jak kabeh. Sak wedhuse sak sapine, sapi Natun aja, sapira, sapi udin jak kabeh. Gratis gak perlu bayar. Khotimul Mahad. Khotim itu artinya itu pembantu yang melayani kamu. Ini setiap hari yang melayani kamu saya. Khotim itu artinya pembantu. Khotimul Mahad Al-Mubarak Al-Arba'in wa Nasalam Demak Jawa Wusta, Jawa Tengah. Jawa Tengah ini adalah pulau Jawa yang paling utama, sebagaimana yang didhawuhkan Rasul, khairul umur awsatu. Sebagaimana yang dikomentarkan oleh banyak ulama, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah bagian tengah. Ya enggak? Dewe ra tengahmu ora ono iso ruwet kowe. Ora payu kawin kowe. Oke. Metode arba'in adalah cara untuk memahami nahwu syaraf lughat bertapa selama 40 hari. Bertapa selama 40 hari. Banyaklah ulama-ulama membahas tentang arba'in. Imam Nawawi punya karya tulis yang sangat terkenal, namanya Arba'in Nawawi. Ada sebuah hadis, wallahu alam keberadaan hadisnya ya, mungkin hadis doif. Doif itu bukan berarti palsu loh. Rasulullah pernah bersabda, man hafidu ala ummati arba'ina hadisan fi amri dinihi ba'atallahu yaumal qiyamati fi zumratil ulama wal fuqaha. Barang siapa yang hafal 40 hadis di dalam permasalahan agamanya, maka kelak di yaumil kiamat mereka akan dibangunkan oleh Allah, sedangkan mereka ada di golongannya fi zumratil ulama wal fuqaha, di golongannya para ulama dan orang-orang ahli fikih. Banyak tentang itu. Imam Syafi'i membuat kaidah Jumatan sah, syaratnya harus ada 40 orang. Ulama-ulama memberi batasan, tetangga itu kesana 40, kesana 40, kesana 40, kesana 40, kesana ke 40. Itu namanya tetangga. Paham toh? Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa yang jamaah 40 hari berturut-turut, maka berturut-turut tidak pernah tertinggal takbiratul ihramnya imam, maka dicabut sifat kemunafikannya. Munafik itu idza hadasa kadzaba. Kalau ngomong senengane bohong. Kaya kowe kredit motor. Bayari janjane tanggal 1 setiap bulan. Gara-gara gak pernah jamaah akibatnya meleset terus. Kepengen gak meleset, istiqomahkan jamaah, jangan tertinggal takbiratul ihramnya imam. Maka sifat munafikmu akan dihilangkan sama Allah. Paham Tom? Nah, metode arba'in itu metodenya materi pokoknya ada berapa? Jadi semuanya ini toh, di metode ini semuanya ini ada 13 ini. Di sini yang diterangkan cuma kalimat doang. Apa kalimat? Apa kalimat? Kamu membaca Al-Quran dari surat Fatihah nyampe katam, itu toh yang dibahas cuma kalimat saja ini. Kalau kamu paham kalimat, berarti nanti kalau kamu paham apa kalimat?
Pokoknya ucapan-ucapan yang satu namanya kalimah. Saya duduk di atas kursi. Saya duduk di atas kursi. Ini apa? Saya kalimah, duduk kalimah, di atas kalimah, kursi kalimah. Satuan-satuan kata namanya kalimah. Apa kalimah? Ada berapa kalimah? Sebutkan. Apa isim? Fi'il. Huruf. Kalimah isim ada. Sebutkan. Apa huruf? Apa mabni? Kalimah fi'il ada. Sebutkan. Apa mabni? Apa huruf? Fi'il yang mabni ada. Sebutkan. Apa madhi? Apa mudhari? Apa amar? Fi'il yang muraf fi'il. Kalimah huruf selama-lamanya. Mudah kan? Mudah. Kalimah yang muraf ada? Kalimah yang muraf ada? Ya. Ini sebutkan isim fi'il. Isim ada yang muraf, fi'il ada yang muraf. Tapi kalau kalimah huruf selama-lamanya mabni. Kalimah yang mabni ada? Sebutkan. Kalimah yang selama-lamanya mabni ada? Apa? Kalimah yang selama-lamanya murab ada? Tidak ada. Kalimah yang selama-lamanya murab ada? Tidak ada. Kalimah yang selama-lamanya mabni kalimah? Kalimah huruf selama-lamanya mabni. Bagaimana cara mendeteksi kalimah isim yang murab? Lalu kita tunjuk kalimah apa, sebab apa? Apa berubahnya bagaimana, eloknya apa, sebab apa, alamatnya apa, sebab apa, sebab apa, sigot apa, bina apa, madinya bagaimana, kiasnya bagaimana, mananya apa. Sama-sama membaca. Kalau yang membaca ada intonasinya, anak kecil itu semakin semangat. Sebab metodologi ilmu matan itu untuk kalangan anak kecil. Kalau jumatan ono wong tua melu ngaji, berarti hukumnya anak kecil. Paham? Cara untuk mendeteksi kalimah isim yang mabni bagaimana? Lalu kita tunjuk kalimah apa, huruf sebab apa, mabninya apa, ma'al apa, sebab apa. Bagaimana cara mendeteksi kalimah fi'il yang mabni? Lalu kita tunjuk kalimah apa, sebab apa, ini apa, mabninya bagaimana, kiasnya bagaimana. Bagaimana cara mendeteksi kalimah fi'il yang murab? Lalu kita tunjuk kalimah apa, sebab apa, murab atau mabni, sebab apa, berubahnya bagaimana, i'rabnya apa, sebab apa, alamatnya apa, sebab apa, sigot apa, bina apa, madinya bagaimana, kiasnya bagaimana, mananya apa. Kamu-kamu yang tidak mau ikut ngomong, tidak mau ikut jawab, maka sesungguhnya karakter Anda adalah karakter yang tidak samina wa ta'na. Kamu-kamu yang waktunya ngaji kemudian kamu malah ngantuk, sesungguhnya di dalam kalbumu tidak ada mahabbah kepada guru. Bagaimana cara mendeteksi kalimah huruf yang selama-lamanya mabni? Kalimah apa? Mananya apa? Demikian saya menerangkan tentang sampul metode arba'in dan juga tata cara metodologi al-arba'in. Semoga manfaat barokah. Al-Fatihah.